Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi MAN 1 Magelang, peserta masa orientasi atau masa ta'aruf siswa madrasah yang dirahmati Allah, perkenankan pada kesempatan hari ini saya, Bapak Muhammad Fahmi Najib, akan menyampaikan materi terkait dengan ukhuwah watoniyah. Ya. Anak-anakku, berbicara mengenai ukhuwah watoniyah tidak bisa kemudian kita langsung membahas mengenai ukhuwah watoniyah. Kita akan flashback ke sejarah tentang kemerdekaan Indonesia yang sudah kita rasakan lebih dari 70 tahun yang lalu. Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, beragam bahasa, adat istiadat, kemudian agama juga yang sangat bermacam-macam. Ini menjadi satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya. Agama yang ada di Indonesia tidak hanya agama Islam, ada agama lain seperti agama Kristen, agama Konghucu, kemudian Buddha maupun Hindu, dan juga aliran kepercayaan. Posisi kita di sini adalah sebagai umat Islam yang pada materi sebelumnya sudah dijelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai ukhuwah watoniyah. Adanya realitas kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, agama, budaya. Ini yang harus kita pedomani untuk kemudian menjadi sebuah kesadaran bahwa kita meskipun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi kita disatukan dalam satu rumah besar yang bernama Republik Indonesia. Kita perlu ingat sejarah bahwasanya banyak pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan ini berasal dari berbagai umat beragama. Misalnya dalam agama Islam ada pahlawan kemerdekaan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang kemudian menggelorakan semangat mencintai tanah air menjadi bagian dari keimanan, atau lebih terkenal, lebih populer dengan istilah hubbul watan minal iman. Anak-anakku yang Bapak banggakan, adanya kenyataan bahwasanya kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Ini kemudian harus kita sadari bahwa ini merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan rahmat, bukan laknat. Al-Quran menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 22 misalnya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatukum wa alwanikum. Yang artinya bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya langit dan bumi, kemudian bermacam-macamnya bahasa dan juga warna kulit kita. Ini Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 22, yang kemudian disusul juga dengan surat yang lain dalam surat Al-Hujurat ayat 13 misalnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian membentuk suku-suku, membentuk bangsa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Anak-anakku yang Bapak banggakan. Kemudian ketika berbicara mengenai ukhuwah watoniyah, maka kita tidak bisa melupakan eksistensi kita sebagai manusia. Kita hidup sebagai manusia tentunya harus bisa menerima kenyataan bahwa kita adalah sebagai manusia yang beragama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita adalah sebagai anak bangsa.
Dan yang ketiga, kita adalah sebagai warga dunia. Tiga-tiganya ini harus kita sadari, harus kita pedomani, agar kita tidak mengabaikan hak-hak dari orang lain, agar kita bisa saling menghormati, agar kita bisa saling toleransi. Nah, kemudian ketika kita tarik dalam konteks Indonesia yang berbineka tunggal ika, maka kita harus mengembangkan, berusaha untuk mewujudkan kedamaian yang pertama. Ya, meskipun berbeda-beda, kita harus mewujudkan kedamaian, membangun kedamaian. Yang kedua adalah mengelola harmoni. Ya, adanya perbedaan-perbedaan dari satu bahasa, satu adat istiadat, ini harus kita hormati, harus kita kelola dengan baik sehingga menjadi harmoni yang indah. Dan yang ketiga, tidak menutup kemungkinan karena kita sebagai makhluk sosial, ya, ada konflik, ya, dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, antara suku satu dengan yang lainnya, terkadang ada konflik. Nah, ini harus kita kelola, harus kita manage sebaik mungkin, sehingga dari adanya gesekan-gesekan ini tidak memperkeruh keadaan. Kaitannya kemudian yang kedua adalah dengan prinsip moderasi beragama. Moderasi beragama yang sekarang ini sangat gencar dikampanyekan, digelorakan. Yang pertama adalah kita harus menjaga keseimbangan. Kita harus bisa memposisikan diri secara seimbang, ya, seimbang lahir dan batin, seimbang antara hak dan kewajiban kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus menempuh jalan tengah, atau istilah lainnya adalah tawasud. Tidak boleh menjadi orang yang ekstrim. Ya. Yang ketiga, kita harus menegakkan keadilan. Karena banyak sekali suku, ras, perbedaan adat istiadat, ya, yang kemudian kita harus sikapi dengan sikap yang adil. Tidak boleh membeda-bedakan hanya karena ada satu sentimental kesukuan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah toleransi. Adanya perbedaan-perbedaan ini patut kita hormati. Ya. Perbedaan agama, perbedaan budaya, dan juga perbedaan-perbedaan yang lainnya, ini patut kita toleransi. Sehingga semangat yang ada adalah semangat kekitaan, bukan semangat keakuan. Kalau kita sudah memiliki semangat kebersamaan, semangat nahnuwiyah, maka insya Allah yang namanya kedamaian ini akan bisa kita rasakan bersama. Anak-anakku, peserta masa ta'aruf siswa madrasah yang Bapak banggakan, berbicara mengenai ukhuwah watoniyah, maka diperlukan juga cara-cara aplikatif yang bisa kita tempuh untuk mewujudkan negara yang damai, negara yang rukun, sejahtera. Ada beberapa cara-cara aplikatif. Yang pertama, kita harus respect. Kita harus menghormati terhadap adanya kemajmukan. Ya. Jadi kita perlu sadar adanya perbedaan-perbedaan orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, Madura dan sebagainya. Ini merupakan rahmat, merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus memegang prinsip non kekerasan untuk menyelesaikan konflik-konflik, untuk menyelesaikan gesekan yang mungkin terjadi antara satu dengan yang lain. Tidak mengedepankan prinsip-prinsip kekerasan, tapi harus menempuh cara-cara kekeluargaan, cara-cara yang santun. Kemudian yang ketiga adalah punya komitmen terhadap kemanusiaan. Kita harus sadar bahwasanya setiap manusia memiliki hak, setiap manusia butuh untuk dijamin hak-haknya. Ya. Kemudian yang keempat adalah komitmen kebangsaan. Kita sadar, meskipun berbeda-beda suku, meskipun berbeda-beda latar belakang, tapi kita sadar kita tinggal di tanah Indonesia. Maka sebagai seorang muslim, kita juga harus menjadi muslim yang 100% dan menjadi warga negara Indonesia 100%. Sehingga beragama saja tidak cukup.
Kita beragama tetapi juga bermasyarakat. Kita beragama tetapi juga taat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Kemudian yang kelima adalah respect terhadap kebudayaan lokal. Agama tidak perlu dipertentangkan dengan kebudayaan. Justru sebaliknya. Ya, agama menjadi ruh yang sangat penting bagi kebudayaan. Sehingga di sini kita bisa mengakomodir kearifan-kearifan lokal yang ada tanpa harus membenturkan dengan agama Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan ukhuwah Islamiyah ini, ukhuwah watoniyah ini, maka kemudian anak-anak nanti bisa mencari contoh-contoh implementasi ukhuwah watoniyah yang pernah dilakukan atau yang pernah anak-anak lihat di lingkungan tempat tinggal anak-anak semuanya. Ya. Sekali lagi, berbicara mengenai ukhuwah watoniyah menjadi sangat penting. Di samping adanya ukhuwah yang lain, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, maka ukhuwah watoniyah ini juga sangat-sangat penting sekali. Kita bisa melihat contoh-contoh negara-negara yang mayoritas agamanya Islam. Misalnya di Timur Tengah ada Afghanistan, mayoritas beragama Islam. Ya, tapi apa yang terjadi di sana? Perpecahan, peperangan, permusuhan. Ini karena tidak adanya semangat, kesadaran menjadi warga negara. Banyak sekali contoh-contoh yang lain dari negara-negara di Timur Tengah yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, namun yang terjadi di situ justru peperangan, permusuhan. Ini disebabkan kurangnya kesadaran akan ukhuwah watoniyah. Maka tiga pilar tersebut, ukhuwah watoniyah, basyariyah, dan Islamiyah ini saling menguatkan, saling melengkapi. Sehingga penting sekali dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk dikembangkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang telah kita nikmati sekian puluh tahun lamanya, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa halangan untuk bisa eksis seperti sekarang ini. Ada banyak sekali rongrongan, ya, baik dari kanan ataupun kiri. Misalnya dari haluan kanan ada pemberontakan yang dulu dikomandani oleh Kartosuwiryo. Kemudian dari kiri, misalnya ada pemberontakan G30 SPKI. Semuanya punya tujuan untuk menggeser ideologi Pancasila. Ya, digantikan dengan ideologi komunis dan sebagainya. Tetapi karena keteguhan, karena adanya semangat ukhuwah watoniyah, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa tetap eksis sampai sekarang ini. Maka penting sekali untuk anak-anak tanamkan dalam prinsip hidup anak-anak semuanya untuk selalu berpegang teguh pada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang moderat, menjadi umatan wasaton, menjadi umat yang tengah-tengah, tidak ekstrim. Ya, ini penting sekali lagi. Karena kalau orang tidak bisa memposisikan dirinya secara seimbang, tidak memiliki sifat tawasud, maka yang ada adalah semangat keakuan, ruhul ananiyah di sini. Menganggap dirinya lah yang paling benar, menganggap golongannya lah yang paling benar, seolah-olah dia telah memiliki kapling di surga. Ini yang harus kita tangkal bersama. Maka kemudian anak-anak harus memiliki jiwa moderat, ya, tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dengan anak-anak. Kita perlu mempertahankan kebenaran yang kita yakini tanpa menjelekkan yang lainnya. Kita perlu menjunjung tinggi apa yang kita pedomani, apa yang kita etikotkan. Tapi jangan sampai kemudian kita menjustifikasi orang lain sebagai pribadi-pribadi yang tidak benar, pribadi-pribadi yang salah. Anak-anak yang dirahmati Allah,
Demikian ukhuwah watoniyah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dari uraian ini anak-anak bisa mengambil poin-poin pentingnya adalah sebagai manusia yang beragama, sebagai manusia yang berbangsa, dan sebagai warga dunia. Kemudian mengembangkan prinsip-prinsip moderasi dalam beragama, yaitu tawazun atau adanya keseimbangan, kemudian tawasud atau menempuh jalan tengah, menegakkan keadilan, dan memiliki jiwa toleran yang baik. Selain itu, bisa dikembangkan lagi cara-cara aplikatif untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan ukhuwah watoniyah di lingkungan tempat tinggal anak-anak semuanya. Tentunya dengan prinsip-prinsip yang Bapak tadi sudah sampaikan, yaitu respect terhadap kemajemukan, kemudian prinsip non-kekerasan, komitmen pada kemanusiaan, komitmen kebangsaan, dan respect terhadap kebudayaan lokal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.